Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika melafalkan Al-Fatihah dalam sholatnya. Namun ada juga yang tidak. Ada yang menggoyangkan telunjuknya ketika duduk tahiyat, namun ada juga yang tidak. Ada yang percaya tahlilan mampu meringankan dosa yang meninggal karena doa orang saleh. Namun ada juga yang tidak. Itulah ikhtilaf. Perbedaan furu atau cabang dalam ibadah yang terjadi dalam umat Islam di Indonesia. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. Semua ragam perbedaan itu akan melahirkan perbedaan pendapat atau ikhtilaf. Ikhtilaf menjadi potensi rahmat yang sangat besar jika dikelola dengan baik. Sebaliknya, jika tidak, maka ia akan menjadi sumber konflik, perpecahan, dan permusuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasihati dalam kebajikan. Ikhtilaf merupakan terminologi yang dipakai untuk menunjukkan perbedaan pendapat dalam Islam. Ikhtilaf atau perbedaan pendapat, terutama dalam masalah cabang agama, merupakan sebuah sunatullah. Sudah menjadi ketetapan Allah untuk menciptakan perbedaan tersebut untuk hikmah yang sangat banyak. Sehingga upaya untuk memaksa seluruh manusia dalam satu pendapat seperti menegakkan benang basah. Agama Islam terdiri dari prinsip-prinsip yang tetap, konstan, dan bagian-bagian yang bersifat variabel dan fleksibel. Prinsip yang konstan dan tetap ini tidak akan berubah sampai hari kiamat. Seperti prinsip-prinsip yang berkaitan dengan akidah dan keyakinan, rukun Islam, rukun iman, dan pokok-pokok ibadah. Dalam hal ini tidak boleh ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dalam prinsip ini akan membawa pada perpecahan. Kekeliruan dalam prinsip ini dapat mencederai keislaman seseorang. Bahkan dapat menjadikan seseorang murtad dan keluar dari agama Islam. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu, keputusannya telah ditetapkan. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Al-Quran Surah Hud ayat 118 dan 119. Sedangkan bagian yang merupakan variabel disebut dengan furu atau cabang agama. Di bagian ini terbuka celah terjadinya silang pendapat. Perbedaan pendapat pada bagian ini dapat ditoleransi, tidak menjadikan seorang sesat, apalagi murtad dari agama Islam. Faktor manusia juga memberikan kontribusi dalam terjadinya ikhtilaf atau perbedaan pendapat, di mana para ulama, fuqaha yang mendalami cabang agama ini tumbuh dengan latar belakang yang berbeda dan menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda dalam menginterpretasikan maksud dari Allah dan Rasul-Nya dalam teks-teks Al-Quran dan hadis. Perbedaan pendapat dalam bagian cabang agama bukan alasan untuk berpecah belah, saling mencela, saling memusuhi, bahkan saling membunuh. Allah telah mengingatkan kita agar tidak terjerumus oleh perbedaan pendapat yang destruktif yang membawa kerugian bagi umat. منيبين إليه واتقوا
واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Dalam ikhtilaf ini perlu diperhatikan juga faktor yang melandasinya, karena akan berkaitan erat dengan hasilnya. Apakah rahmat atau laknat? Motivasi atau niat yang melandasi terjadi ikhtilaf atau perbedaan pendapat ada dua hal. Yang pertama yang berasal dari hawa nafsu dan penyakit hati, seperti perasaan ujub, bangga diri, sombong, meremehkan orang, dengki, fanatisme kelompok, ataupun karena ambisi pribadi yang jauh dari keikhlasan karena Allah Ta'ala. Akan sangat berbahaya bila perbedaan pendapat dilandasi oleh sifat-sifat tadi, karena hanya akan melahirkan permusuhan dan akan membutakan mata dari kebenaran yang bersumber dari pihak lain. Ikhtilaf seperti inilah yang akan membawa umat pada perpecahan. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian berselisih sehingga hati kalian juga akan berpecah belah." Hadis riwayat Hakim. Yang kedua, yang dilandasi motivasi mencari kebenaran, yang kemudian terjadi adalah perbedaan metode, sudut pandang dalam melihat dalil, yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam mengambil kesimpulan hukum. Inilah yang jamak terjadi dalam fikih atau hukum Islam. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau menjadi referensi para sahabat dalam memutuskan apapun. Apabila ada kejadian yang membutuhkan penjelasan, mereka tinggal bertanya kepada Rasulullah. Meskipun demikian, dalam beberapa kesempatan, Rasulullah sering meminta pendapat sahabatnya tentang suatu hal atau kejadian. Atau Rasulullah sengaja membiarkan para sahabat berbeda pendapat dalam menyikapi hal tertentu. Seperti perintah Rasulullah yang dipahami berbeda oleh para sahabat, yaitu ketika kembali dari Perang Ahzab. Rasulullah mendapat wahyu dari Jibril yang memerintahkan mereka untuk bergerak menuju perkampungan Yahudi Bani Quraizah dan tidak sholat asar hingga sampai di perkampungan Bani Quraizah. Ketika waktu asar telah masuk, terjadi perbedaan pendapat. Sebagian sahabat berhenti untuk sholat asar. Mereka melihat substansi perintah tersebut sebetulnya dimaksudkan agar rombongan bergerak cepat sehingga bisa sampai di Bani Quraizah pada waktu asar. Sedangkan yang lain tetap melanjutkan perjalanan karena melihat pesan Rasulullah apa adanya, yaitu melaksanakan sholat asar di perkampungan Bani Quraizah apapun keadaannya. Ketika berita ini disampaikan kepada Nabi, beliau tidak mencela dan menyalahkan siapapun. Hal yang sama juga terjadi terhadap dua orang sahabat ketika keduanya melakukan perjalanan. Dan ketika waktu sholat tiba, keduanya tak mendapatkan air. Maka mereka pun melakukan tayamum dan sholat. Tak lama kemudian, keduanya mendapatkan air. Lalu salah seorang di antara mereka berwudu dan mengulangi sholatnya. Sedangkan yang satunya lagi tidak. Ketika bertemu Rasulullah, mereka menceritakan kejadian tersebut. Rasul mengatakan kepada yang tidak mengulangi sholatnya, "Tindakanmu sudah sesuai sunnah dan sholatmu sah." Adapun kepada yang mengulang sholatnya, Nabi bersabda, "Kamu mendapat 2 pahala." Nabi SAW tidak mencela atau menyalahkan salah satu pendapat pun. Bahkan beliau memuji kedua belah pihak. Itulah contoh ikhtilaf yang terjadi ketika Rasulullah masih hidup. Abu Bakar dan Umar bin Khattab adalah 2 orang sahabat terdekat Rasulullah yang beberapa kali terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Tetapi perbedaan pandangan tersebut tidak menjadikan mereka berdua saling membenci dan bermusuhan. Dengarlah apa yang dikatakan Abu Bakar tentang Umar ketika ada sekelompok orang yang bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang akan Anda katakan kepada Tuhan Anda jika Anda ditanya, kenapa Umar yang Anda angkat sebagai pengganti Anda, padahal Anda tahu sikap kerasnya?" Abu Bakar menjawab, "Aku akan mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku telah mengangkat orang yang terbaik
yang ada di antara mereka. Hal itu pula yang dilakukan Umar ketika orang-orang membandingkan antara dirinya dan Abu Bakar. Mereka mengatakan, "Wahai Umar, sungguh Anda lebih baik dari Abu Bakar." Umar pun menangis dan mengatakan, "Demi Allah, semalam saja dari hidupnya Abu Bakar lebih baik dari Umar, bahkan dari seluruh keluarga Umar." Ikhtilaf atau perbedaan pendapat dalam fikih adalah sebuah keniscayaan. Maka seyogyanya disikapi dengan arif dan bijaksana. Inilah beberapa contoh ikhtilaf yang terjadi di tengah masyarakat. Tentang jenggot. Sebagian ulama berpendapat bahwa mencukur jenggot haram hukumnya. Karena tindakan itu bertentangan dengan perintah untuk membiarkannya yang terdapat pada beberapa hadis Nabi. Pendapat ini diantaranya dianut oleh mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i mencukur jenggot tidak haram, hanya makruh. Karena membiarkan jenggot merupakan bagian dari fitrah atau bentuk kebersihan dan kesucian. Seperti memotong kuku dan menggosok gigi. Dan amalan-amalan dalam rangka menjaga fitrah atau kesucian ini tidak selalu wajib hukumnya. Dan perlu dipahami juga, tidak setiap perintah Rasulullah berarti wajib. Sebagian ulama kontemporer berpandangan bahwa jenggot adalah bagian dari adat dan kebiasaan, sehingga hukum membiarkan dan memotongnya adalah mubah. Dan dalam beberapa hadis juga dikatakan, fungsi jenggot adalah untuk membedakan penampilan muslim dengan orang majusi atau non-muslim. Pada saat ini, kurang relevan menjadikan jenggot sebagai pembeda. Masih banyak hal lainnya yang bisa menjadi ciri tertentu seorang muslim. Kasus lain yang masih berhubungan dengan penampilan adalah hukum memanjangkan pakaian di bawah mata kaki bagi pria. Sebagian ulama memandang pakaian pria yang melebihi mata kaki mutlak haram apapun alasannya. Sedangkan sebagian lain memandang bahwa yang dilarang adalah melebihkan dengan tujuan sombong. Jika tidak diikuti dengan kesombongan, maka hukumnya adalah makruh. Bahkan ada juga yang berpendapat mubah, karena pakaian merupakan bagian dari adat dan kebiasaan. Seperti halnya jenggot. Kemudian tentang membaca bismillah pada sholat yang dikeraskan bacaannya, seperti sholat subuh, maghrib, dan isya. Apakah dibaca atau tidak? Jika dibaca, apakah dikeraskan atau tidak? Dalam setiap kasus tersebut selalu menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli fikih. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat basmalah atau bacaan bismillah tidak dibaca sama sekali, karena bukan bagian dari Al-Fatihah. Sementara mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat basmalah atau bacaan bismillah merupakan bagian dari Al-Fatihah, sehingga harus dibaca. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i membacanya dikeraskan, sedangkan Hambali cukup di dalam hati. Amalan lainnya yang seringkali menimbulkan pro dan kontra adalah tahlilan, yang biasanya diselenggarakan di tempat orang yang meninggal dunia. Berbicara tentang hukum tahlilan berkaitan dengan dua hal. Pertama, berkaitan dengan hukum mengirim pahala bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal. Yang kedua, tentang berkumpulnya masyarakat pada hari tertentu di rumah si mayit untuk melaksanakan acara tersebut. Tentang mengirim pahala, pertanyaannya adalah, apakah pahala bacaan Al-Quran sampai pada orang yang sudah meninggal? Ini juga menjadi perdebatan di kalangan ulama. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak sampai. Sedangkan Imam Ahmad dan beberapa orang ulama Syafi'i mengatakan pahalanya sampai. Demikian juga tentang berkumpulnya di tempat mayit. Sebagian ulama melarangnya. Sedangkan yang lain berpendapat tidak mengapa berkumpul di tempat mayit, karena hal tersebut termasuk dalam bentuk takziah. Agar tidak menyusahkan keluarga ahli waris, hendaknya keluarga jauh dan tetangga yang membantu menyiapkan makanan untuk orang yang datang takziah. Tentu dalam ikhtilaf tersebut tidaklah salah bila masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya dengan argumentasi masing-masing. Ketika harus terjadi dialog dan perdebatan, tentu harus tetap dalam semangat persaudaraan dan saling menghargai. Walaupun tidak terjadi titik temu, tentu bukan alasan untuk menuduh pihak lain sesat, tidak sesuai sunnah, ataupun sebutan-sebutan negatif lainnya.
Ingatlah, ini adalah masalah fikih, cabang agama. Masalah yang memang terbuka lebar terjadinya perbedaan pendapat. Tentu sangat tidak pantas kita menjadi saling bermusuhan karenanya. Agar ikhtilaf yang terjadi di antara sesama muslim membawa rahmat, maka perlu kita perhatikan adab-adabnya. Pertama, niat ikhlas karena Allah dan mencari kebenaran. Terpuji atau tidaknya sebuah perbedaan, serta akibat yang ditimbulkan akan banyak ditentukan oleh niat para pihak yang berbeda pendapat. Jika niatnya ikhlas dan untuk mencari kebenaran, tentu hal-hal yang negatif insya Allah dapat dihindari. Tapi jika perbedaan berangkat dari niat yang salah, maka yang akan terjadi adalah perpecahan. Niat yang baik juga akan memudahkan hati untuk menerima kebenaran. Perbedaan yang berangkat dari niat yang baik juga akan menghindarkan diri dari prasangka negatif terhadap pihak lain. Ini penting sekali dalam ikhtilaf karena sedikit saja menilai motif jelek pada pihak lain, maka ikhtilaf yang sehat sangat susah untuk diharapkan. Kedua, berargumen dengan baik dan dalil yang valid. Jika ikhtilaf harus terjadi karena tujuan yang baik, tentu harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Berdialog atau berdebat dalam rangka mencari kebenaran termasuk proses mengajak kepada kebaikan. Sudah sepantasnya lah meneladani firman Allah Ta'ala. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Al-Quran Surah Thaha ayat 44. Pemirsa Hasanah, ayat ini jika diperhatikan konteksnya, yang menjadi objek pada ayat yang pertama adalah orang Yahudi yang notabene merupakan non-muslim dan sering disebut dalam Al-Quran sebagai bangsa yang berbuat kerusakan. Sedangkan pada surat Thaha yang jadi objek adalah Fir'aun, manusia yang memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Tetapi perintah Allah tetap saja sama, berdialog dengan baik dan mengucapkan kata-kata yang ramah. Apakah saudara kita sesama muslim tidak layak mendapatkan hal yang sama? Tentu, bahkan seharusnya lebih dari itu. Adab ketiga adalah menerima kebenaran. Jika ternyata kebenaran ada di pihak lain, tentu sioknya nyala dengan lapang dada mengakui dan menerimanya. Karena jika telah jelas yang benar, tetapi masih tetap tidak mengakui dan menerimanya, maka ini termasuk salah satu sifat sombong yang tercela. Dan ini tentu saja mencederai niat yang baik. Rasulullah SAW bersabda, kesombongan itu adalah ketika engkau menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Adab keempat adalah ingatlah akan persamaan kita yang jauh lebih banyak. Sesama muslim, seberapapun kerasnya ikhtilaf yang terjadi, tentu saja banyak kesamaan yang bisa menyatukan kita. Dan tentunya kesamaan itu ada pada hal-hal prinsip. Bukanlah tindakan yang bijak bila hanya karena satu atau dua perbedaan kita mengorbankan ukhuwah Islamiyah kita. Ibnu Qayyim menceritakan tentang ikhtilaf yang terjadi antara sahabat Nabi Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Qayyim mengatakan ada 100 lebih masalah fikih di mana pada masalah-masalah tersebut Ibnu Mas'ud berbeda pendapat dengan Umar bin Khattab. Meskipun demikian, hal itu tidaklah mengurangi saling menghormati dan menghargai di antara mereka. Abdullah bin Mas'ud didatangi oleh dua orang yang membacakan Al-Quran untuknya. Yang satu mempelajarinya dari Umar, sedangkan satunya lagi dari sahabat yang lain. Abdullah bin Mas'ud berkata kepada yang mendapatkannya dari Umar, bacakanlah kepadaku seperti yang engkau pelajari dari Umar. Demi Allah, ia merupakan benteng Islam, memasukkan manusia ke dalamnya dan mereka tidak keluar lagi. Ketika Umar meninggal, runtuhlah benteng itu. Demikian juga Umar, ia memuji Abdullah bin Mas'ud dengan mengatakan Abdullah bin Mas'ud adalah kantong yang penuh pemahaman dan ilmu. Ibnu Abbas adalah seorang sahabat junior sekaligus sepupu Rasulullah, keilmuannya luar biasa. Bahkan dalam umur yang relatif muda, sering diajak berdiskusi oleh Umar bersama sahabat senior lainnya. Suatu ketika, Ibnu Abbas berbeda pendapat dengan Zaid bin Sabit yang merupakan penulis wahyu dan sekretaris Rasulullah SAW semasa hidupnya.
Perbedaan pendapat itu terjadi berkaitan dengan sebuah permasalahan dalam ilmu waris. Begitu hebatnya perbedaan pendapat tersebut, dan begitu yakinnya Ibnu Abbas akan kebenaran pendapatnya, hingga ia mengatakan, ingin rasanya aku dan orang-orang yang berbeda pendapat denganku, kami berkumpul dan kemudian bersumpah agar laknat Allah ditimpakan untuk orang yang berbohong atau pendapat yang salah. Subhanallah, demikian indahnya persaudaraan yang terjadi di antara sahabat Rasulullah, walaupun dalam beberapa persoalan mereka berbeda pendapat. Apabila persoalan ikhtilaf tersebut menjadi kebijakan publik dan diambil alih oleh pemerintah, kemudian pemerintah memilih suatu pendapat, maka seyogyanya umat Islam tidak berbeda lagi dalam prakteknya. Seperti penentuan awal puasa, dalam kaidah ushul fikih dikatakan, keputusan pemerintah membatalkan semua perbedaan pendapat. Islam adalah agama yang mendorong persatuan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menggambarkan persaudaraan orang Islam seperti satu tubuh. Jika ada bagian yang tersakiti, maka bagian yang lain akan ikut merasakan. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103. Seberapapun kerasnya perbedaan pendapat di antara kita, ingatlah bahwa kita adalah bersaudara. Perbedaan pendapat yang berakhir dengan permusuhan dan saling benci hanya akan memecah belah umat, akan menggerogoti persatuan umat. Jika dalam urusan agama yang erat kaitannya dengan akhirat, kita diperintahkan untuk saling menghargai dan tidak bermusuhan, walaupun ada perbedaan pendapat. Apalagi dalam urusan duniawi, urusan politik, urusan ekonomi, atau urusan lain yang jauh lebih kecil dari urusan akhirat. Tentu lebih dituntut lagi untuk saling toleransi, saling menghormati dan menghargai. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Pemirsa Hasanah, semoga episode Ikhtilaf menjadi pengingat bagi kita untuk menjaga persaudaraan kita meskipun pendapat kita tidak selalu sama. Semoga Allah selalu memberi kita petunjuk dan melimpahkan kepada kita kesabaran. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.